وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda muallimil khair imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ala ashabihi allazina jahadu fillahi haqqa jihadih wa ala sairi man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang saya muliakan, tak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, berbagai macam kelapangan di dalam hidup ini. Terutama tentu Allah mengizinkan kita untuk selalu bersama Al-Quran dan dibersamai oleh Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita semakin bermakna, hidup kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, beriman, berislam, terus tak letih menambah ilmu serta menyebar manfaat dan kebaikan bagi semua umat manusia. Sahabat imania yang saya muliakan, pada kajian The Living Quran yang ketiga, kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan respon yang tidak semestinya dari masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Sampailah Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah dan menyampaikan keluh kesahnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sungguh kaumku telah berpaling dan meninggalkan Al-Quran, atau mereka menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan dan ditinggalkan begitu saja. Sahabat imania yang saya muliakan, pada kajian The Living Quran yang keempat, saat ini kita akan membahas ada apa dengan tadabbur Al-Quran. Tentu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali mengamanahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran, dan istilah ini begitu populer di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan membaca keterangan para ulama. Ada apa dengan tadabbur Al-Quran? Sahabat yang saya muliakan, kata tadabbur berasal dari susunan 3 huruf dasar yang dikenal oleh para ulama dalam bahasa Arab sebagai al-fi'lu tsulats al-mujarrad. Satu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dasar, yaitu dal, ba, dan ra. Di antara makna turunannya atau derivasinya adalah seringkali kita mendengar kata ad-dubur, yang artinya adalah di akhir. Jadi kalau kita pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan inda duburi kulli sholatin, itu artinya adalah di akhir setiap sholat. Ada zikir-zikir tertentu yang kita baca. Sahabat sekalian, lalu dari kata dal, dari huruf dasar dal, ba, dan ro, kemudian mengalami
perubahan bentuk ya, menjadi tadabbur yang bangunan katanya atau wazannya adalah tafa'ul. Dalam tradisi bahasa Arab ya, suatu kata yang berwazan pada tafa'ul, dalam hal ini tadabbur, mengandung konotasi makna at-takalluf, yang berarti mencapai sesuatu yang dikehendaki setelah melakukan upaya dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, sampai di sini kita dapat ya, menyimpulkan bahwa secara harfiah, secara leksikal, tadabbur itu memperhatikan akhir dari suatu perkara atau akibat dari segala sesuatu. Itu secara bahasa. Namun secara definisi di dalam agama kita, para ulama banyak sekali memberikan pandangan. Di antaranya yang kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Usulun fit Tafsir ya. Pokok-pokok utama di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan tadabbur yaitu adalah at-ta'ammul fil alfaz lil wusuli ila ma'aniha. Mencermati, merenungkan lafal-lafal ya, secara mendalam tentunya, sampai kepada kandungan atau untuk sampai kepada kandungan makna yang ada di dalam lafal itu. Ada juga ulama yang lain ya, memberikan gambaran kepada kita bahwa yang dimaksud dengan tadabbur itu adalah an-nazar fi awaqibil umur. Bagaimana kita melakukan suatu perenungan yang mendalam gitu tentang suatu urusan ya. Dan kita bisa melompat kepada makna yang barangkali tidak terbaca secara tersurat, tapi justru dia tersirat di dalam suatu lafal yang kita baca misalnya. Jadi kalau saya membaca suatu ayat ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini ayat tentang wajibnya puasa. Saya tidak hanya berhenti untuk menyatakan berdasarkan ayat ini hukum puasa Ramadan itu wajib. Tetapi saya melakukan ya, upaya untuk mencermati dan mendalami makna apa yang dikehendaki oleh Allah di ujung ayat ini. Nah, biasanya akhir dari satu ayat itu merupakan visi dari ayat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di ujung saya mendapatkan la'allakum tattaqun, lalu kemudian semua organ intelektual saya, pikiran saya, hati saya fokus pada akhir daripada rentetan perintah puasa ini. Itulah suatu gambaran kita melakukan suatu tadabbur. Ada juga kemudian yang bertanya, lalu apa bedanya dengan tafakkur? Bentukan kata ini sama, tadabbur dengan tafakkur. Kalau tafakkur itu dari kata fa ya, dari satu kata terdiri dari 3 huruf dasar fa kaf ra, lalu menjadi tafakkara, dan kemudian menjelma menjadi kata benda tafakkur ya, sehingga melakukan suatu proses berpikir yang sangat serius, sungguh-sungguh. Itu yang disebut dengan tafakkur. Tetapi
ada sedikit perbedaan yang disampaikan oleh para ulama kita, di mana mereka menyatakan bahwa tafakur itu lebih dominan pada mengalihkan pikiran kita untuk mencermati dalil-dalil yang terpapar di hadapan kita tentang suatu persoalan, misalnya seperti yang saya contohkan dalam ayat puasa tadi. Tetapi kalau tadabbur, dia bisa bukan semata-mata berbicara pada aspek formal hukum yang ada di sini, tetapi lebih jauh lagi dia menyeberangi apa yang eksplisit tersurat, lalu kemudian menemukan makna-makna yang tersirat yang ada di akhir dari sebuah proses atau hukum syariat yang panjang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tadabbur itu adalah tafahum ma'ani al-fadhi. Kita berusaha memahami makna-makna pada lafaz Al-Quran secara serius, sungguh-sungguh dan mendalam. Apa yang ditunjukkan atau makna apa yang ditunjukkan oleh satu nas atau teks dalam Al-Quran, dan apa saja yang dicakup oleh kata atau lafaz ini di dalam Al-Quran. Dan kalau kita membaca suatu kata atau lafaz di dalam Al-Quran, maka tentu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan terkait dengan lafaz yang serupa, kata yang serupa, tetapi barangkali berada di bagian lain dari apa yang sedang kita baca di hadapan kita. Isyarat apa saja yang ada di situ, peringatan apa yang ada di situ, sehingga dengan demikian kata Imam Ibnu Katsir, qalbu kita ini dapat mengambil manfaat. Setiap mendengar pesan-pesan Al-Quran, qalbu kita bisa menjadi khusyuk. Sikap kita kemudian patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, kita sanggup menyimpulkan satu makna dan pesan moral dari rentetan ayat yang kita tadabburi itu. Sahabat sekalian yang saya muliakan, kalau kita sederhanakan, maka sesungguhnya apa yang dikatakan dengan tadabbur Al-Quran itu adalah memahami secara sungguh-sungguh dan mendalam ayat apa yang kita baca dengan menghadirkan qalbu kita, organ tubuh kita juga demikian khusyuk di hadapan ayat yang kita baca, dan kemudian menanamkan komitmen di dalam diri kita untuk mengamalkan apa yang kita baca tadi. Perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Ibnu Mas'ud, Iqra alayya al-Quran, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Sampai Ibnu Mas'ud kemudian berkata, wahai Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepadamu, apakah aku membacanya juga? Iqra alayya al-Quran, fa inni uhibbu an asma' min ghairi, au fima ma'na. Karena saya ingin mendengarkan bacaan Quran, lantunan Al-Quran dari orang selain diriku. Kata Ibnu Mas'ud, lalu saya membaca ayat Quran di dalam surat An-Nisa, sampailah di dalam satu potongan ayat. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana wahai Muhammad, pada suatu hari kami datangkan bagi setiap umat seorang Rasul yang menjadi saksi atas perilaku hidup mereka, dan kami datangkan dirimu untuk menjadi saksi atas perilaku umatmu. Lalu saya menatap mata Rasulullah SAW. Saya menatap wajah beliau yang begitu mulia dan teduh. Dan pada saat itu saya mendapatkan dan melihat Rasulullah SAW menangis sangat ekspresif dan banjir air mata. Itu yang dialami oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud ketika bersama Rasulullah SAW. Karena itu sahabat sekalian, kalau kita ingin melakukan suatu tadabbur terhadap Al-Quran, maka
setidaknya ada 4 poin yang harus kita catat. Pertama adalah kita mengerti betul makna lafaz yang tertulis di dalam teks Al-Quran. Dan makna ini jangan sampai keliru, karena satu kata di dalam Al-Quran itu bisa maknanya berbeda. As-salat secara bahasa itu doa. Tapi ketika Allah menyatakan aqimis sholata li zikri, apakah sholat itu bermakna doa atau sholat? Ya, ini aktivitas yang diawali dengan takbir lalu diakhiri dengan salam. Ini juga perlu dicermati dengan baik. Kita harus paham betul apa makna lafaz yang ada di dalam satu ayat. Ya. Yang kedua, ketika sampai pada satu ayat misalnya, kita harus melihat konteks. Nah, untuk memahami suatu ayat Al-Quran, dia tidak bisa lepas daripada konteks tertentu. Termasuk juga apa ayat yang melaluinya atau yang disebut dengan sibak, ya. Dan ayat apa yang diterangkan kemudian yang disebut dengan lihaq. Nah, jadi struktur kalimat ini, masing-masing kata itu memiliki penekanan makna yang berbeda dan tidak boleh kita potong-potong. Harus kita cermati makna apa yang ditunjukkan oleh suatu kata dalam Al-Quran. Jika kemudian kita perhatikan ayat apa yang mendahuluinya dan ayat apa yang kemudian menyusulnya. Poin yang ketiga, bahwa akal juga diberikan ruang tentu untuk memberikan pandangan-pandangan, tetapi tentu akal yang sehat, bukan akal yang menyimpang, ya, bukan pemikiran-pemikiran yang tidak terukur, misalnya seperti yang disampaikan oleh para pemikir bebas, ya, atau para pemikir liberal misalnya, yang melampaui batas di dalam memberikan makna-makna tertentu dari teks Al-Quran. Termasuk juga di dalam konteks ini, bukan hanya semata keterlibatan akal dan pandangan akal diterima, tetapi juga bagaimana kalbu kita ini juga tergerak dengan suatu ayat Al-Quran, apakah itu ayat menyangkut perintah atau ayat itu mengandung suatu larangan. Harus ada getaran dan sensasi di dalam kalbu kita. Nah, yang keempat, dan ini bisa menjadi cara untuk memperoleh misalnya yang ketiga tadi, apa itu? Kita harus memiliki suatu keyakinan yang benar tentang Al-Quran, dan bahwa Al-Quran ini sungguh dialamatkan kepada kita. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, setiap mereka mengkaji Al-Quran, mereka merasakan seolah-olah Al-Quran itu diturunkan hanya kepada mereka, karena ini adalah risalah, surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tidak sulit bagi kita untuk menundukkan semua aktivitas kita agar dia selaras dengan apa yang dipesankan oleh Al-Quranul Karim melalui tadabbur ini. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, karena itulah kemudian seorang ulama kita, Imam Al-Ajurri, beliau menyatakan, ya, yang disebut dengan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran itu ittiba'ul amal bi'ilmi. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran, maka harus kita iringkan dia dengan suatu amal. Kata beliau, ya, ama wallahi ma huwa bihifdzi hurufihi wa idha'ati hududi. Tidaklah sama sekali yang dimaksud dengan tadabbur itu kita sibuk sekali menjaga bacaan-bacaan kita, fasih bacaannya, panjang pendeknya hebat. Al-Quran dilantunkan, Al-Quran dilombakan sampai tingkat dunia misalnya. Tetapi pada saat yang sama, batasan-batasan Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran diabaikan. Huwallahu ahad misalnya, siapa yang tidak paham di antara umat Islam? Tetapi begitu menyangkut persoalan kenegaraan kita, ada upaya-upaya untuk kemudian menggerogoti konsep tauhid yang ada di dalam dasar negara ini dan sudah disepakati oleh para pendiri negeri ini. Ya. Dahsyat sekali. Isra Mi'raj dirayakan, nuzulul Quran diperingati. Ya, negara memfasilitasi musabaqah tilawatul Quran. Tapi begitu Al-Quran menyatakan khamr adalah, ya,
rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya. Suatu yang sangat busuk dan buruk dari perbuatan setan. Jauhi. Tapi sikap kita kemudian bertolak belakang. Bukan itu yang dimaksud dengan tadabbur. Ya. Jadi, sahabat sekalian, kata kuncinya adalah tadabbur itu melibatkan aspek akal intelektual kita, ya, secara burhani, secara irfani, ya, intuisi kita, kalbu kita juga ikut bergerak. Ya. Kemudian secara amaliyah itu kemudian memberikan nuansa di dalam perilaku dan perbuatan kita. Itu yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran. Karena itulah Hasan al-Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sahabat sekalian, beliau menyatakan nazal al-Qur'anu liyutadabbar wa yu'mala bihi. Al-Quran itu hanyalah diturunkan oleh Allah memang untuk ditadabburi dan semata untuk diamalkan. Jadi bukan sekedar dinarasikan, bukan sekedar diwacanakan. Fattakhidu tilawatahu amalan. Kalau kita sempat mentilawah Al-Quran, monggo kita jadikan tilawah ini sebagai amal dari Al-Quran itu sendiri. Falaisa syai'un anfa'alil abdi fi ma'asyihi wa ma'adih wa aqraba ila najatihi min tadabburil Quran. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, kata Hasan al-Basri, di dalam kehidupannya di dunia atau dalam kehidupan masa depannya di akhirat, dan lebih dekat kepada dia untuk upaya penyelamatan dirinya di hadapan Allah daripada atau melebihi tadabbur Al-Quran. Wa italati ta'amul, memanjang, ya, pemaknaan secara mendalam, mencermati, merenungkan. Wa jam'il fikri ala ma'ani ayatihi. Dan kemudian dia fokus, ya, memfokuskan berbagai macam potensi pikirannya ini untuk menyelami makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Demikian pula sahabat sekalian, seorang alim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ya, pada jilid yang pertama, setahu saya buku ini ada 3 jilid, beliau menyatakan tadabbur itu adalah tahdiqu naziril qalbi ila ma'ani. Bagaimana kita mempertajam, ya, pandangan-pandangan kalbu kita terhadap makna Al-Quran. Wa jam'ul fikri ala tadabburihi wa ta'aqqulihi. Semua potensi akal, kekuatan pikiran kita fokuskan, kita satukan untuk menyelami makna-makna Al-Quran. Karena itulah yang dimaksudkan oleh Allah ketika Allah menurunkan Al-Quran, bukan semata-mata membaca dengan indah, melantunkan dengan indah, tetapi hampa pemahaman dan hampa pemaknaan yang mendalam. Inilah mengapa Al-Quran menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran diturunkan semata, ya, diturunkan oleh Allah penuh keberkahan, ya, agar ayat-ayatnya ditadabburi dan termasuk juga agar menjadi sesuatu yang selalu diingat, ya, mempertajam ingatan para ulul albab. Ya. Jadi ulul albab di dalam ayat ini adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan penuh kekuatan nalar intelektual dia secara burhani, tapi juga kedalaman dan ketajaman batin, lalu diwujudkan secara konkret dalam aktivitas kesehariannya. Kalau tidak demikian, maka itu tidak disebut sebagai ulul albab. Nah, sahabat imania yang saya muliakan, ya, di antara yang sangat penting yang kita hadapi hari ini adalah bagaimana agar Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi pemandu kita di dalam membedakan al-haq dan al-batil. Allah menyatakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kita bertakwa secara sesungguhnya, sebenar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah secara sistematis nanti akan menjadikan Al-Quran ini efektif dalam kehidupan kita
kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Jangan seperti sebagian orang melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Bani Israel. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukkan antara yang hak dan yang batil, lalu kalian sembunyikan yang benar, yang hak, sementara kalian mengetahuinya. Sahabat sekalian yang saya muliakan, saya akan melanjutkan beberapa ayat ya. Sahabat imannya yang saya muliakan, di dalam Al-Quran 4 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyebutkan kata tadabbur. Yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat ke-82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Pertama. Yang kedua, afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Al-Mu'minun ayat 68. Yang ketiga, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatazakkara ulul albab. As-Sad ayat 29. Yang keempat, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Saya akan sampaikan ya, rumusan makna dari apa yang saya baca dari ayat-ayat mengenai tadabbur di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama yaitu An-Nisa 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, memahami Al-Quran secara mendalam? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka banyak sekali menemukan pertentangan di dalamnya. Poin yang kita catat sahabat sekalian, pertama, tujuan tadabbur itu adalah untuk mencapai al-haq, kebenaran yang hakiki, yang tidak mungkin kemudian kita perselisihkan. Poin yang kedua adalah tadabbur itu sebagai suatu metode dan instrumen ya, agar kita dapat mengeliminir berbagai macam perselisihan pandangan. Jadi, orang-orang yang melakukan tadabbur Al-Quran, visinya jelas, mencari al-haq. Dan yang kedua, dia tidak suka berbantah-bantahan, ya, silap pendapat, apalagi kemudian adu argumen yang sama sekali ya, tidak bermakna. Misalnya debat kusir tentang suatu persoalan di dalam narasi sosial media kita. Ini poin yang pertama. Ya. Ayat kedua, Al-Mu'minun ya, ayat ke-68. Afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka tidakkah mereka menghayati, memahami secara mendalam kalamullah, ataukah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Untuk memahami ayat 68, ada baiknya kita memahami juga ayat-ayat sebelumnya, yaitu 66-67 dan dua ayat setelahnya 69 dan 70. Sehingga kalau kita baca secara sempurna, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Mustakbirina bihi samira tahjurun. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Afalam yadabbarul qaul.
Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah mereka tidak mencermati secara mendalam, memahami secara serius ya Al-Quran itu, atau telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu. An lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu mereka mengingkarinya. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Atau malah mereka berkata, Muhammad itu orang gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Sahabat imania yang saya muliakan, ada 5 poin yang perlu kita catat di dalam kelompok ayat tadi itu. Al-Mu'minun 66 sampai ayat 70. Apa? Karakteristik mereka yang tidak pernah sampai kepada makna yang hakiki dalam tadabbur Al-Quran. Di antaranya adalah 1. Mereka memang gemar untuk berpaling dan tidak peduli dengan Al-Quran. Yang kedua, mereka kemudian menyombongkan diri dan melecehkan Al-Quran itu. Yang ketiga, mereka tidak mau kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka merendahkan martabat dan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikatakan gila. Rasulullah dikatakan tukang sihir. Persis seperti tradisi kita hari ini, di mana umat Islam banyak sekali mendapatkan politik stigmatisasi, diteror dengan berbagai macam predikat-predikat yang tidak semestinya. Poin yang keempat, yaitu adalah asabiyah, fanatisme. Saya katakan ini adalah sikap rasis. Ketika dia mengatakan kelompoknya ya, atau jamaahnya lebih daripada yang lain, dan seolah-olah kebenaran hanya milik dia. Ini juga perilaku orang-orang musyrik pada masa itu. Dan yang kelima, dia memiliki karakter tidak suka dan benci kepada kebenaran. Jadi semua ini diterangkan oleh Al-Quran pada kelompok ya, surat Al-Mu'minun yang saya sampaikan tadi, ayat 66 sampai ayat yang ke-70. Jadi sahabat sekalian, kalau diri kita belum dibersihkan dari 5 karakter yang sangat buruk ini, 5 sifat yang sama sekali tidak bersahabat ini, sulit kemungkinan kita akan mendapatkan manfaat dari tadabbur pada Al-Quran. Ayat yang ketiga adalah ayat yang ke-29 dari surat Sad. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadab Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatazakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Poin yang ingin kita sampaikan adalah pertama, tadabbur menjadi tujuan pokok Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai guide, petunjuk yang mengantarkan kita kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harus memiliki kesungguhan, ya, serius di dalam mencari ilmu dan juga gemar beramal, bukan hanya mengumpulkan ilmu pengetahuan tapi tidak gemar beramal. Maka ulul albab di sini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang memiliki ketajaman akal intelektual, kejernihan kolbu, tapi juga memiliki satu kegemaran untuk menyebarkan manfaat dan kebaikan bagi alam semesta dan umat manusia. Yang keempat, di dalam ayat ini dinyatakan Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran diberikan predikat sebagai sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Kebaikan Al-Quran ini tidak akan pernah tertelan oleh massa. Tidak akan pernah hilang karena debu-debu peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya. Kebaikan Al-Quran akan terus mengalir tanpa tersekat dengan ruang dan waktu. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang berkarakter ulul
albab tadi. Ya. Ayat yang terakhir, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Poin yang kita dapatkan adalah bencana terbesar di dalam kita berinteraksi dan bermuamalah dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an ini tidak pernah efektif dan tidak pernah memberikan inspirasi kehidupan kita, karena kolbu kita yang terkunci. Dan ini karakter dua kelompok besar umat manusia, satu Bani Israel. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka sangat dekat dengan klaim hati kami ini sudah terkunci. Jadi luar biasa. Yang kedua, ketika Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat jahiliyah musyrik di Mekah, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Ini sombong sekali. Hati kami terkunci. Di sini ada sumbatan, ya. Dan tidak bisa mendengarkan seruan kamu. Sudahlah, kamu bekerja, kami pun juga bekerja. Jadi sahabat sekalian, kalau mentalitas ini ada pada diri kita, berat tampaknya Al-Quran akan memberikan nuansa bagi cakrawala kehidupan kita ini. Sahabat sekalian yang saya muliakan, ya, kita insya Allah tidak akan pernah letih di dalam mentadaburi Al-Quran ini. Mengapa demikian? Ya. Pertama, kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran ini bukan semata-mata dengan akal pikiran, tetapi melibatkan spiritual dan emosional kita. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jika Allah disebut di hadapan kita, bergetar hati kita. Jika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, kita pun kemudian merasakan, ya, ada sensasi iman kita bertambah. Yang kedua, sahabat sekalian yang saya muliakan, Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana suasana emosi spiritual, ya, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW, para sahabat. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Ya. Jika mereka mendengarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kau tatap muka mereka banjir dengan air mata. Mengapa? Karena kebenaran yang mereka ketahui. Maka mereka seraya berdoa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Sahabat sekalian, Rasulullah tidak bersama kita. Tetapi, apakah kita tidak memiliki suatu kehendak? Sebagaimana isyarat doa di dalam surat Al-Ma'idah ayat 83. Kita ingin menjadi satu di antara rombongan hamba-hamba Allah yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran begitu menginspirasi hidup kita, menyentuh hati kita, dan memberikan warna di dalam perilaku kehidupan kita. Kedua, sahabat sekalian, kita ingin iman kita pun ini juga bertambah. Di dalam At-Taubah ayat 124, ya, Allah menyatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Ketika para sahabat membaca Al-Quran, menyaksikan Al-Quran diturunkan, mereka saling bertanya, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan Al-Quran? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Orang-orang yang beriman,
akan merasakan sensasi imannya bertambah, dan mereka saling memotivasi, saling memberikan kabar gembira, saling menggembirakan. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tapi ingat, pada ayat 125 Allah memberikan peringatan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Orang yang ada penyakit di dalam kalbunya, penyakit mental spiritual, Al-Quran dibacakan, yang terjadi adalah keburukan mereka semakin bertambah, sikap mereka menista Al-Quran semakin menjadi-jadi. Ketiga, sahabat sekalian, kita ingin merasakan juga nikmatnya khusyuk. Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ada rasa khusyuk yang sedemikian rupa, ya, ketika kita mendengarkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, rasanya kita ini merinding. Mengapa? Karena rasa takut atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, sahabat sekalian, kita ingin mendapatkan hidayah yang paripurna sebelum Allah menjemput kita, menentukan ajal dan menyampaikan kita kepada kematian. In hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kita ingin melakukan tadabbur ini agar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna bagi kita semua. Kelima, sahabat sekalian, kata Rasulullah, agama itu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi para pemimpin umat Islam dan masyarakat umum umat Islam. Tadabbur adalah salah satu bentuk yang nyata daripada kita menasihati tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita sudah menjalankan amanah Rasulullah SAW. Keenam, sahabat sekalian, ketika manusia modern kehilangan kebahagiaan di dalam hidup, dengan tadabbur Al-Quran, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tadabbur adalah zikrullah yang bisa menenteramkan jiwa kita. Rasulullah SAW menyatakan tidak ada orang berkumpul di suatu rumah Allah, mereka tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali kedamaian diturunkan oleh Allah, rahmat ditaburkan oleh Allah, malaikat datang membentangkan sayapnya kepada kita, dan kita disebut di hadapan majelis yang sangat mulia, yaitu para malaikat. Sahabat sekalian, ada banyak penyakit yang mendera masyarakat modern. Kita ingin dengan Al-Quran dan tadabbur ini mencapai ayat Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kayak ingin mendapatkan kesembuhan, penawar bagi berbagai macam penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat milenial yang semakin hari semakin sibuk di dunia spektakuler. Mereka sibuk dengan segala hal dan segala aktivitas dan profesi, kecuali satu, mereka tidak pernah ingat diri mereka sendiri. Nasr minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.